Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Widiantoro dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin melakukan review materi tugas dari pemeriksaan akuntansi 1 kelas A. Sebelum masuk ke review materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama itu ada Tari Sakila Rahman dengan NPM 188. Yang kedua ada Fatmala Yulia Putri dengan NPM 190. Yang ketiga ada saya sendiri, Naufal Widiantoro, NPM 209. Dan yang keempat ada Dimas Pradita Anggoro dengan NPM 243. Dan yang terakhir ada Raffi Noval dengan NPM 262. Untuk materi pertemuan pertama, di sini kita membahas materi tentang profesi akuntan dan kantor akuntan publik. Sebelumnya, profesi akuntan atau profesi CPA ini adalah salah satu karir yang dianggap memiliki prospek yang baik bagi lulusan sarjana akuntansi. Karena profesi sebagai akuntan publik ini berkembang. Profesi akuntan publik di Indonesia sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi dan bisnis. Kebutuhan bagi dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat luas terhadap jasa yang diberikan oleh profesi CPA ini. Oleh karena itu, profesi akuntan publik menjadi pusat perkembangan tersebut. Dan salah satu kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi bagi lulusan akuntansi yang itu memperoleh sertifikasi akuntan publik yang bergelar CPA atau yang disebut dengan Certificate Public Accountant dengan syarat lulus CPA of Indonesia Exams. Selanjutnya, uh, seorang akuntan atau profesi akuntan ini memiliki peraturan atau undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Profesi akuntan publik dijelaskan pada UU Nomor 5 Tahun 2011, ya, yang dimana pada undang-undang tersebut dijelaskan mengenai profesi akuntan publik dengan sangat lengkap, bahkan hingga dijelaskan dengan detail terkait lingkup jasa akuntan publik, perizinan akuntan publik, dan KAP, hak, kewajiban, dan larangan bagi akuntan publik dan KAP. Kerjasama antara akuntan publik yaitu yang biasa disingkat dengan OAI, dan kerjasama antara KAP dan kantor akuntan publik asing atau yang disingkat dengan KAPA, atau organisasi audit asing atau yang disingkat dengan OAA, dan seputar akuntan publik lainnya. Selanjutnya ada kantor akuntan publik atau yang disingkat dengan KAP, atau dalam bahasa Inggris yang disebut dengan Public Accounting Firm, yaitu adalah orang yang memberikan jasa profesional dalam bidang akuntansi, pajak, konsultasi, keuangan pada klien mereka. Kantor akuntan publik biasanya didirikan oleh beberapa akuntan publik yang memiliki gelar CPA atau Certificate Public Accountant. Klien dari kantor akuntan publik biasanya meliputi perusahaan besar, kecil, maupun organisasi non-profit dan individu. Jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik biasanya meliputi audit keuangan, perencanaan pajak, konsultasi bisnis, dan bantuan dalam mempersiapkan laporan keuangan. Untuk materi pertemuan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Emraffi Novel Fawas, NPM 262. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 tentang jenis-jenis audit dan tujuannya. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, di sini saya akan menerangkan dahulu apa itu auditing. Auditing merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap pengendalian internal yang bertujuan memberikan perlindungan dan pengamanan supaya dapat mendeteksi terjadinya penyelewengan dan ketidakwajaran yang dilakukan dalam perusahaan. Nah, di sini ada tujuan auditing. Apa sih tujuan auditing ini? Nah, yang pertama, tujuan dari uh, auditing ini bagi suatu perusahaan itu sebagai pengauditan untuk memastikan kelengkapan. Lalu yang kedua memastikan sebuah ketepatan, yang ketiga memastikan eksistensi, dan yang keempat membuat penilaian. Kelima membuat sebuah klasifikasi, lalu yang keenam membuat cut off. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis audit. Yang pertama ada audit laporan keuangan. Nah, audit laporan keuangan atau financial statement audit ini mencakup cara menghimpun dan mengevaluasi bukti laporan. Audit ini umumnya dilakukan oleh audit eksternal dan atas permintaan dari sebuah klien. Nah, untuk yang audit kepatuhan itu atau compliance audit ini memeriksa
yang bertujuan untuk mempertimbangkan kebenaran terhadap klien dalam mengikuti aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh suatu pihak. Nah, lalu audit operasional. Audit operasional ini atau bisa disebut dengan manajemen audit itu sebagai memeriksa dan menganalisis beberapa bagian mulai dari sebuah prosedur hingga metode operasi suatu perusahaan untuk meninjau efisiensi dan efektivitas suatu pekerjaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang tujuan dan tanggung jawab audit. Jadi di sini yang pertama ada menetapkan tujuan audit. Oke, jadi ada tiga. Yang pertama itu ada audit terkait transaksi, audit terkait saldo, dan audit terkait presentasi dan pengungkapan. Oke, jadi tujuan audit ini adalah menciptakan akuntabilitas dan analisis database keuangan perusahaan audit. Jadi dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas dapat melihat kualitas pengelola dan sistem keuangan perusahaan sudah sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku atau belum. Oke, jadi tujuan dari review laporan keuangannya juga untuk mendapatkan nilai wajar atau penyajian laporan keuangan perusahaan. Oke, lalu laporan keuangan akuntansi juga memiliki 4 jenis opsi. Di antaranya yang pertama ada wajar tanpa pengecualian. Nah, yaitu laporan keuangan dibuat berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Nah, yang kedua ada wajar dengan pengecualian, yaitu laporan keuangan yang sudah bisa diterima tapi masih harus ada banyak yang direalisasi supaya tidak ada kesalahan pada saat mengambil keputusan. Lalu yang ketiga itu tidak wajar. Tidak wajar yang berarti laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai dengan standar akuntansi pada umumnya. Dan yang terakhir itu tidak memberi pendapat, yaitu laporan keuangan yang disajikan terdapat suatu kesalahan yang material dan adanya pembatasan pemeriksaan, sehingga auditor tidak bisa menemukan bukti yang cukup untuk mengetahui suatu kesalahan tersebut. Oke, lalu bagaimana tujuan audit tercapai? Nah, yang pertama ini merencanakan dan merancang audit dengan baik. Yang kedua, melakukan pemeriksaan yang memadai. Yang ketiga, menerapkan standar audit yang berlaku. Yang keempat, mengidentifikasikan dan mengkomunikasikan temuan audit. Yang kelima, memberikan pendapat audit yang tepat. Oke, lalu di sini ada tanggung jawab manajemen. Nah, tanggung jawab manajemen itu pada sebuah organisasi adalah membuat adanya laporan keuangan yang baik dan benar. Tidak hanya pada laporan keuangan saja, CAS 200 juga menyatakan bahwa tanggung jawab manajemen untuk menyiapkan beberapa hal berikut ke auditor, yaitu yang pertama ada pencatatan dalam penyusunan laporan keuangan, lalu ada informasi tambahan dari auditor, dan akses yang tidak terbatas. Oke, lalu selanjutnya ada tanggung jawab auditor. Nah, di sini auditor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan benar dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Oke, jadi ada 4. Yang pertama, tanggung jawab auditor mendeteksi material salah saji. Oke, jadi auditor itu membantu mendeteksi sebuah kesalahan atau kelalaian dan melaporkan laporan keuangan yang telah keliru atau ada ketidakbenaran dalam penyusunan yang meliputi pendeteksian dan juga melaporkan adanya sebuah suatu tindak kecurangan dan juga kesalahan. Oke, lalu yang kedua, tanggung jawab audit atas hubungan dan transaksi pihak berelasi. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan peraturan perundang-undangan. Lalu ada tanggung jawab auditor untuk mengevaluasi kelangsungan usaha. Oke, jadi pada dasarnya seorang auditor itu tidak memiliki sebuah wewenang dan tidak berhak untuk memikul tanggung jawab atas semua kegiatan perusahaan. Jadi oleh karena itu, penilaian audit dan juga pemeriksaan audit sebuah perusahaan sama sekali tidak membebaskan sebuah tanggung jawab orang lain dalam perusahaan. Terima kasih. Saya Fatmala Julia Putri Utami Ningtyas dengan NPM 190. Di sini saya akan menjelaskan terkait review materi pertemuan 5, yaitu risiko audit. Pada materi ini ada beberapa submateri, yaitu yang pertama ada risiko audit, kedua hubungan antar risiko, lalu yang ketiga hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit,
Yang keempat, strategi audit awal. Dan yang terakhir adalah pendekatan terutama substantif dan pendekatan risiko pengendalian rendah. Sebelum kita memasuki materi lebih jauh, kita ketahui dulu apa itu risiko audit. Risiko audit merupakan kemungkinan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam proses audit yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh auditor. Antar unsur risiko. Di sini ada 3 unsur risiko, yaitu unsur yang pertama ada risiko bawaan atau inherent risk, lalu yang kedua ada risiko pengendalian atau control risk, lalu yang ketiga ada risiko deteksi atau detection risk. Lalu kita beralih ke risiko bawaan atau inherent risk ini merupakan auditor salah memberikan opini. Lalu yang kedua ada risiko pengendalian atau control risk, yang mana risiko ini tidak bisa dicegah oleh SPI klien. Auditor biasanya melakukan TOC, Test of Control, yaitu pengujian atas sistem pengendalian kantor milik klien. TOC ini berhenti saat ada 2 transaksi pembukuan yang tidak sesuai. Nah, ruang lingkup substantif tergantung dari hasil TOC yang dilakukan oleh auditor. Jika TOC baik, maka substantif akan diturunkan ruang lingkupnya. Namun jika TOC buruk, maka substantif akan ditingkatkan ruang lingkupnya. Lalu yang ketiga ada resiko deteksi, atau biasa kita sebut dengan detection risk. Resiko ini merupakan gagalnya auditor dalam mendeteksi salah saji material. Nah, untuk meminimalisir kesalahan auditor, kita bisa menggunakan rumus AAR. AAR sama dengan IR dikali CR dikalikan PDR, yang mana PDR adalah Plan Detected Risk. Semisal jika auditor ingin laporan keuangannya cocok 95% dan meminimalisir kesalahan 5%, yaitu caranya AAR dikalikan IR dikali CR dikali DR. Nah, AAR ini kita isi dengan toleransi yaitu 5%, lalu IR-nya sebesar 75% dan CR-nya 50% dikalikan PDR. Nah, PDR ini yang bakal kita cari, yaitu dengan rumus AR dibagi IR dan dikali CR. Nah, di situ nanti kita akan bertemu nominal 13%, yang mana nominal 13% ini lebih besar dari 5%. Jadi, jika auditor ingin memperkecil angka risikonya, maka auditor harus menambahkan bukti-bukti audit yang ada. Ke submateri ketiga, yaitu hubungan antara risiko audit materialis dan juga bukti audit. Jadi, jika perusahaan high risk, misalnya contohnya perusahaan perbankan, materialisnya diturunkan, maka auditor harus memperbanyak bukti audit. Nah, kita bikin lagi perusahaan high risk seperti perbankan dengan SPI-nya yang baik, maka materialis akan dinaikkan, yang mana itu merupakan toleransinya banyak dan auditor hanya membutuhkan bukti audit yang sedikit. Kita masuk ke submateri selanjutnya, yaitu strategi audit, yang mana auditor harus melakukan langkah-langkah ini untuk mendapatkan beberapa bukti audit. Yaitu yang pertama, auditor menanyakan keadaan dan koneksi perusahaan. Nah, hal ini dilakukan saat opening meeting. Sebelum opening meeting ini, auditor harus mengetahui hal-hal apa aja yang berkaitan dengan klien. Lalu yang kedua ada analytical prosedur, yang mana proses ini yaitu menganalisis kelangsungan alur perusahaan dan mengecek tentang perbandingan tahun ini dan tahun sebelumnya. Lalu yang ketiga ada observasi dan inspection, yang mana ini itu mengobservasi perusahaan untuk menemukan sebuah temuan yang itu nanti bakal dijadikan sebuah bukti audit. Lalu yang keempat discussion. Jadi sesi ini adalah berdiskusi dengan senior, bertanya seputar tentang klien.
Materi kelima yaitu pendekatan terutama substantif dan pendekatan risiko pengendalian rendah. Pendekatan terutama substantif ini didasarkan pada pengumpulan bukti audit, yang mana auditor akan memilih area yang berisiko tinggi, lalu pendekatan ini digunakan ketika perusahaan memiliki sistem kontrol internal yang lemah atau tidak memadai. Dan juga pendekatan ini memerlukan pengumpulan bukti audit yang lebih banyak dan cermat. Selanjutnya, pendekatan risiko pengendalian rendah, yang mana pendekatan ini didasarkan pada pengujian efektivitas pengendalian internal perusahaan. Jika pengendalian internal dianggap sudah efektif, auditor akan mengandalkan pengujian atas pengendalian internal tersebut dan memperkecil pengujian atas transaksi individual. Biasanya digunakan ketika perusahaan memiliki sistem kontrol internal yang kuat dan efektif. Dalam kesehariannya, auditor seringkali menggunakan kombinasi dari kedua pendekatan ini, tergantung pada kondisi dan karakteristik perusahaan yang diaudit.